Hai guys, welcome back to my channel. Fans pemburu iblis silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba. Setelah Tanjiro yang akhirnya berhasil menyelesaikan sesi pelatihan pilar yang dia ikuti. Lebih tepatnya kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 136 yang bersumber dari website manga kita, Mangaku atau Komiku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 136 ini sesi pelatihan pilar telah Tanjiro selesaikan. Namun secara tak terduga Muzan muncul di kediaman Oyakata sama. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene kita diperlihatkan Tanjiro, Inosuke, dan Genya yang sedang makan malam bersama di dalam penginapan saat malam hari. Genya bercerita jika Himejimasan adalah orang yang baik. Meskipun dia berkata tidak akan menjadikan Genya sebagai penerusnya karena tidak mempunyai bakat, tapi dia tahu bahwa Genya bisa memakan iblis. Maka dari itu dia menjadikan Genya sebagai muridnya. Himejimasan juga mengenalkan Genya kepada Kocho-san dan memintanya untuk memeriksa tubuh pendekar pedang itu. Tapi setiap kali Genya menemui pilar serangga tersebut, Kocho-san selalu memasang wajah jijik dan seakan sedang memarahinya. Menurut Genya, Tanjiro juga terlihat keras kepala. Mungkin pilar itu juga akan memarahinya jika mereka saling bertemu. Tanjiro bercerita jika mungkin kalau dia tidak bisa menggunakan ilmu pernafasan, ada kemungkinan Kocho-san juga akan memperlakukannya dengan cara yang sama. Menurut Tanjiro, Kocho-san pasti juga mengkhawatirkan tubuh dari Genya. Walaupun respon yang dia berikan seperti tidak suka. Tanjiro bercerita jika setelah selesai makan, dia akan pergi ke tempat Tomioka-san. Dia menawari Genya untuk ikut pergi bersamanya. Tapi Genya menolak tawaran itu, karena saat ini dia masih belum berhasil mendorong batu melewati kota yang Himejimasan perintahkan. Selain itu, Genya juga tidak bisa menggunakan pernafasan. Mendengar jawaban tersebut, Inosuke malah menghinanya. Sambil tersenyum dan tertawa, Inosuke juga mengajak Genya yang tidak bisa menggunakan pernafasan itu. Bila sikap pendekar pedang tersebut membuat Genya emosi, dan akhirnya mereka berdua berkelahi satu sama lain. Tanjiro mencoba melerai mereka berdua. Sambil menghentikan Inosuke dengan cara mendudukinya, Tanjiro bercerita jika Genya mau ikut, dia ingin membicarakan sesuatu kepada pilar air itu, yaitu tentang pilar angin kakak dari Genya. Mendengar tawaran tersebut, Genya terkejut dan terdiam. Keesokan paginya, Tanjiro berjalan menghampiri Zenitsu yang saat itu masih duduk di atas batu besar. Dia bertanya kepada rekannya tersebut, apakah Zenitsu sudah berhasil mendorong batu besar itu apa belum? Si Zenitsu hanya menjawab sepatah kata, dan kemudian dia diam lagi. Tanjiro bercerita jika setelah ini, dia akan pergi ke tempat latihan berikutnya, karena dia belum menyelesaikan sesi latihannya dengan pilar angin. Tanjiro juga bertanya dengan kondisi yang Zenitsu rasakan. Menurutnya rekannya tersebut seperti telah berubah menjadi orang yang pendiam. Zenitsu bercerita jika dia baru saja menyadari apa yang sebaiknya dia lakukan, bukannya apa yang harusnya dia lakukan. Mendengar jawaban itu, Tanjiro jadi bingung. Dia menawarkan diri untuk membantu temannya itu. Tapi Zenitsu meminta Tanjiro untuk melakukan apa yang harusnya dia lakukan saja. Si Tanjiro yang melihat sikap dari temannya seperti itu jadi semakin cemas. Zenitsu kembali berkata jika menurutnya Tanjiro adalah orang yang baik. Dia berterima kasih tentang tawaran itu. Dengan wajah serius dan kepala yang telah meneteskan banyak darah, Zenitsu menegaskan jika dia tetap berkomitmen untuk menyelesaikan urusannya sendiri. Dan akhirnya Tanjiro pergi meninggalkan rekannya itu, menuju tempat Tomioka-san sendirian. Sambil berjalan di dalam hutan, Tanjiro masih merasa khawatir dengan kondisi dari temannya itu. Dia juga khawatir dengan Nezuko, karena selama ini Nezuko dirawat oleh orang lain dan bisa jadi dia merasa kesepian. Beberapa saat setelah menyusuri hutan cukup lama, Tanjiro akhirnya menemukan bangunan tempat Tomioka-san berada. Namun di dalam halaman tersebut ada Tomioka Kyu dan Shinozagawa Sanemi yang sedang berhadapan satu sama lain. Masing-masing dari mereka membawa sebuah pedang kayu dan seperti bersiap melakukan pertarungan. Lalu dengan menggunakan pernafasan angin jurus pertama, Sanemi menyerang Kyu. Saking cepatnya serangan tersebut membuat pangkal pedang kayu milik Kyu mengalami sedikit kerusakan. Tanjiro yang melihat pertarungan itu dari balik semak-semak amat sangat terkejut. Dia merasa jika serangan yang pilar angin itu lancarkan begitu sangat cepat. Tapi di sisi lain, Tanjiro kali ini mampu melihat dengan jelas setiap gerakan serangan yang kedua pilar itu lancarkan. Sanemi terus menyerang Kyu dengan tebasan pedangnya secara membabi buta.
Tapi dengan tenangnya, pilar air itu mampu menahan setiap serangan yang pilar angin itu lancarkan. Tanjiro yang melihat dari kejauhan itu jadi mulai panik dengan keadaan yang terjadi. Lalu Gyu ganti balik menyerang pilar angin itu menggunakan pernafasan airnya. Akan tetapi dengan sigap Sanemi berhasil menghindari tebasan tersebut dengan cara melompat dan memutar tubuhnya ke atas. Setelah itu dia mencoba balik menyerang pilar air tersebut menggunakan pernafasan anginnya. Gyu tidak tinggal diam. Dia membalas serangan dari Sanemi menggunakan pernafasan airnya. Dan seketika benturan keras pun terjadi. Sayangnya saking kerasnya kekuatan yang mereka berdua keluarkan hingga membuat kedua pedang kayu yang mereka gunakan sampai patah. Sanemi dan Gyu yang melihat besarnya efek serangan itu sampai pada terkejut. Setelah melihat kedua pedang kayu yang mereka pakai telah patah, sambil tersenyum Sanemi mengajak Gyu untuk melakukan sesi saling pukul dengan tangan kosong sampai mati. Sontak saja Tanjiro yang melihat pertarungan mereka berdua dari balik semak-semak itu langsung keluar dan berteriak menghentikan aksi yang mereka perbuat. Tanjiro segera menghadang Shinazugawa-san dan memintanya untuk tidak saling membunuh satu sama lain. Pilar angin itu meminta Tanjiro untuk diam. Menurutnya di kondisi saat ini, bocah itu harusnya tidak boleh berada di dekatnya. Apalagi dia barusan telah mengintip aksi yang mereka lakukan. Tanjiro mencoba untuk membujuk Shinazugawa-san dengan mengajaknya makan ohagi bersama. Dia juga berjanji akan membuatkan ohagi sampai perut kedua pilar itu sampai merasa kenyang. Waduh, kayaknya Tanjiro salah paham nih guys. Tapi anehnya, Shinazugawa-san malah tersenyum penuh kebencian. Dia merasa jika sikap yang Tanjiro tujukan seperti sedang mengejeknya. Melihat hal itu, Tanjiro jadi bingung. Dia masih mencoba membujuk pilar angin itu untuk makan ohagi bersama. Dengan wajah polosnya itu, Tanjiro bercerita, ketika dia berada di tempat pelatihan Shinazugawa-san, dia mencium aroma tepung mochi dan bau teh hijau serta ohagi. Itulah yang membuat Tanjiro berpikir jika pilar angin tersebut sepertinya menyukai ohagi. Kayaknya Tanjiro emang lagi salah paham nih guys. Tomioka-san juga ikut-ikutan. Dia jadi bertanya kepada Shinazugawa-san, apakah pilar angin itu memang suka makan ohagi? Sedangkan Tanjiro makin ngegas aja. Dia bercerita jika rasa dari ohagi itu enak sekali. Tanjiro bahkan bercerita soal ohagi buatan neneknya dulu. Tapi Shinazugawa-san yang diperlakukan seperti itu malah jadi makin emosi. Dan dia pun langsung memukul Tanjiro dengan sangat keras. Bahkan sampai membuatnya terlempar jauh lalu pingsan. Saat waktu sudah menginjak sore hari, Tanjiro akhirnya sadar dari pingsannya. Di sana dia ditemani oleh Tomioka-san saja. Tanjiro yang baru bangun itu terkejut. Tomioka-san bercerita jika Shinazugawa sudah pergi dengan kondisi marah-marah dan dia tidak tahu kemana perginya pilar tersebut. Tanjiro bertanya soal kejadian pagi tadi. Kenapa mereka berdua sampai berkelahi satu sama lain? Tomioka-san bercerita jika itu tadi bukanlah berkelahi, melainkan bagian dari latihan para pilar. Karena setiap pilar juga mengikuti sesi pelatihan pilar yang lain. Mendengar hal itu, Tanjiro jadi sadar kalau dia salah mengambil sikap. Apalagi tadi mereka berdua bertarung menggunakan dua pedang kayu. Hal itu sebenarnya sudah bisa jadi petunjuk kalau kedua pilar itu sedang melakukan latihan. Tanjiro meminta maaf kepada Tomioka-san atas perbuatan yang dia lakukan. Pilar air itu tidak mempermasalahkan hal tersebut. Dia mengaku jika tidak bisa berbicara baik-baik dengan Shinazugawa. Apalagi sepanjang hari pilar angin itu selalu marah-marah. Tomioka-san merasa cukup senang bisa mengetahui makanan dari Shinazugawa. Dia berencana lain kali akan membawakan sebungkus ohagi saat bertemu nanti. Tanjiro yang mendengar hal itu merasa sangat senang. Sambil tersenyum, Tomioka-san merasa jika dengan usaha itu, mungkin saja mereka berdua bisa akrab satu sama lain. Waduh, kayaknya kesalahpahaman semakin menjadi-jadi nih guys. Perlahan malam telah tiba. Sanemi yang masih berjalan di dalam hutan sendirian itu merasa emosi dengan sikap yang Tanjiro lakukan. Menurutnya ada yang salah dengan kepala pendekar pedang itu. Namun tiba-tiba dia seperti merasakan ada sesuatu yang bergerak dari balik semak-semak di belakangnya. Dengan sigap pilar angin itu langsung menyerang sumber suara tersebut dan menghancurkannya dengan tangan kosong. Ternyata yang dia hancurkan itu adalah bola mata iblis milik wanita Biwa. Tapi sayangnya Sanemi tidak menyadari akan hal tersebut. Dia merasa bingung dengan benda yang telah dia hancurkan itu. Shin berpindah ke kediaman Oyakata Sama. Di dalam kamarnya, Amane Sama masih menemani suaminya yang sedang merasakan penyakitnya yang semakin lama semakin menyebar. Tidak lama kemudian ada seseorang yang menyapa dan mendatanginya. Dengan wajah yang sudah diperban, Oyakata Sama memberikan ucapan selamat datang kepada pria tersebut, yaitu Kibutsuji Muzan.
Sambil tersenyum, Muzan merasa jika kondisi dari Ubuyashiki itu terlihat begitu mengenaskan. Akhirnya, Muzan berhasil menemukan kediaman dari pemimpin pemburu iblis tersebut. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Oyakata sama akan mampu menghadapi iblis terkuat itu? Lalu bagaimana dengan pemburu iblis lainnya? Apakah mereka juga tahu kalau Muzan telah berhasil menyusup ke markas pemimpin mereka? Sayang sekali scene cerita manga Kimetsu no Yaiba chapter 136 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Kimetsu no Yaiba chapter 136 yang intinya memperlihatkan Kibusuji Muzan yang akhirnya berhasil menemukan kediaman dari Ubuyashiki dan menemui pemimpin pemburu iblis itu yang saat ini sudah dalam kondisi sakit parah. Setelah ini, arc pertarungan terakhir akan segera dimulai. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Kimetsu no Yaiba selanjutnya.